Ika aja deh kalau gitu tinggalin sini. Kenapa Ika? Karena Ika lebih suka yang begini kan ya? Tanggung jawab. Iya, betul tahu. Ya. Halo, selamat malam. Halo Royal Traders. Malam, Pak. Jumpa lagi bersama kami dimanapun Anda berada, terlebih khusus untuk mereka yang ikut secara live pada malam hari ini. Jumpa lagi bersama kami, tim analis beserta dengan tim dari divisi digital marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, temanya adalah live trading. Kami akan membahas pergerakan hari ini serta mereview lagi perjalanan pergerakan sepanjang minggu ini. Nah, baik, kondisi sekarang pergerakan kembali ke area pivot 1802 ya. Setelah sempat menyentuh area buy tadi, rekomendasi di mana kami merekomendasikan level 1795 sampai 1790 adalah area buy dan itu sudah tersentuh dan kembali ke area pivot lagi ya. Selamat kalau ada yang mengikuti rekomendasi buy kami. Dan kondisi sekarang pergerakan sedang bergerak sepertinya mau coba naik ya, mengikuti kebiasaannya ya, bahwa setiap Jumat itu berpotensi untuk up dengan asumsi kalau hari Senin itu dia down. Nah, kita review pada hari Senin ya. Ini hari Jumat, ini hari Kamis, ini hari Rabu, ini hari Selasa, dan ini hari Senin. Oke? Setelah dia turun, dia berbalik. Nah, potensi yang ada pada hari Jumat ini, saya melihat seharusnya memang naik lebih dulu baru dia turun, tapi yang terjadi adalah turun lebih dulu baru kemudian ini mau naik. Tetapi resisten kuat terletak pada 1805 seperti yang sudah dalam 3 hari terakhir ya, dari hari Rabu 1805 ini menjadi resisten yang sangat kuat ya. Bila dia ditembus maka akan melanjutkan tren naiknya. Dan sementara bila level berada di atas dan jatuh melewati 1805 yang berubah menjadi support ya, maka dia akan melanjutkan tren jatuhnya. Dan ini sudah berlangsung selama 3 hari di mana nilai tengah boleh dibilang menurut saya, analisa saya berada di level 1805 dalam 3 hari terakhir. Jadi bila dia dari atas dia jatuh maka 1805 akan menjadi support kuat dan selanjutnya dia akan jatuh menuju 1800 dan selanjutnya dia menuju ke rekomendasi jauh di mana support terkuat untuk level bawah berada di 1890. Dan ini sudah 3 hari ya terjadi seperti itu. Memang ada yang unik ya dari pergerakan dalam 3 hari terakhir, di mana naik segan, turun pun nggak mau ya, tapi menciptakan level support dan resisten pada titik yang sama yaitu 1805.
telah tadi saya katakan, bila dari atas dia jatuh melewati 805, dia akan dilanjutkan ke bawah. Dan bila dari bawah dia naik ke atas, maka tertahan selalu 1805. Menjadi resisten yang kuat. Saya masih melihat masih ada potensi atau upaya dari pergerakan untuk mencoba menembus lagi ke atas, ya. Dan bila dia tidak kuat, maka dia akan coba bertahan atau berkonsolidasi di level 1800 sambil melihat apakah dia akan kembali jatuh atau akan berbalik lagi untuk mencoba menuju ke 1805. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mengajak audiens sekalian untuk mereview rekomendasi yang kami kirimkan mulai dari jam 8 pagi tadi. Baik, nah pada jam 8 pagi tadi, rekomendasi kami itu kuat pada level break sell-nya saat 1806 dilewati, itu jatuh sampai 1803.50 sebelum jam 1 siang tadi, ya. Jadi selamat bagi mereka yang sudah mengikuti rekomendasi sell kami. Sementara untuk area buy-nya itu tidak tersentuh, ya, apalagi area sell atas, ya. Juga untuk break buy-nya juga tidak tersentuh. Jadi selamat untuk mereka yang mengikuti rekomendasi kami pada pagi hari tadi. Kemudian pada rekomendasi siang, ya, yang mana area sell-nya tidak tersentuh, break buy-nya tadi sempat mencoba menyentuh, ya. Namun tiba-tiba harga berubah balik jatuh, dan di saat 1805 dijebol, ternyata dia terus lanjut sampai 1795, 1790 yang merupakan area buy. Jadi ada dua posisi yang bisa take profit di sini, yaitu break sell dan area buy. Jadi selamat yang mengikuti rekomendasi kami. Jadi hari ini ada 3 rekomendasi yang bisa menghasilkan bagi member yang mengikuti rekomendasi dari kami. Nah, sementara untuk hari ini, berita yang terjadwal itu lumayan juga, ya, banyak juga, di mana dimulai dari kawasan euro, ya. Saya tidak melihat Friends itu menjadi sesuatu kekuatan dalam zona euro, meski dia memang juga memiliki pengaruh kuat, ya. Namun saya melihat pergerakan tadi dimulai ketika data Jerman, ya. Kemudian dilanjutkan dengan euro secara keseluruhan masih pada flash manufacture PMI, di mana ini manufacture, ya. Kemudian untuk service adalah jasa, ya, di kawasan euro secara keseluruhan, dan juga untuk GBP. Dan pada 2045 nanti itu untuk zona Amerika, ya. Jadi hanya sampai jam 8.45 nanti untuk berita yang terjadwal hari ini. Nah, untuk rekomendasi khusus dari kami, di mana analisa mikro yang kami bagikan secara khusus, itu break sell-nya take profit, ya, karena jatuh sampai 1803, ya. Ini sama dengan mirip dengan yang analisa siang juga, cuma ini menempatkan take profitnya 30 pip, ya. Jadi untuk hari ini ada 3 rekomendasi yang mampu membuat kita semua atau siapapun yang mengikuti rekomendasi analisa kami meraih profit. Nah,
untuk kondisi sekarang seperti yang saya katakan masih mencoba menuju ke level 1805 ya. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk buy di level sekarang ya, terlalu dekat ke 1805 soalnya. Karena jangan lupa ketika buy sekarang dengan take profit 1805 dipotong charge komisi, maka take profit bersihnya tidak lebih sampai 10 pip ya. Tapi bagi yang pemain-pemain scalping biasanya mereka lebih suka masuk pada saat pergerakan-pergerakan yang tidak begitu panjang tarikannya ya. Ini hari Jumat seperti yang saya sudah berulang kali katakan bahwa ada kebiasaan tren ya, di mana itu harus didahului pada hari Senin dulu ya patokannya, untuk bisa dapat memastikan atau menyimpulkan bahwa pada hari Jumat akan mengikuti tren pembalikan arahnya dari hari Senin. Oke, untuk saat ini sudah ada pertanyaan ya dari Pak Bowo. Pak, bagaimana cara menentukan area buy dan area sell? Waduh, ini baik, saya ambil yang sederhana ya Pak ya. Kalau fluktuasi angka saya buka di sini itu sangat gimana ya? Saya bukan tipe orang yang suka simpan-simpan ilmu atau apa ya Pak ya, tapi itu membutuhkan waktu penjelasan yang lebih Pak. Jadi menurut saya jika orang akan belajar pada fluktuasi angka, dia harus menguasai tren lain dulu. Karena itu harus dicocokkan. Jadi tidak gampang untuk membuka potensi-potensi informasi yang akurat mengenai level-level konfirmasi tersebut, Pak. Ini Pak Freddy Vandri. Saya buy di 1795, kira-kira TP berapa, Pak? Pak, jangan ditanya TP, ini udah kelebihan, Pak. Target, biasa saya rekomendasi itu cuman antara paling tinggi 30 pip, Pak. Bapak ini udah, kalau sekarang ini udah 70 pip lebih loh. Masih mau tunggu apa lagi, Pak? Take profit aja, manual aja, Pak. Jadi saran saya untuk Pak Freddy, kalau udah ambil posisi langsung pasang take profit ya, Pak ya. Karena dia akan terlikuidasi secara otomatis. Oke, demikian informasi yang bisa saya beri masukan ke Pak Freddy ya. Baik, kembali lagi ke Pak Bowo ya. Nah, jadi gini Pak, berdasarkan informasi dari metode pivot point aja ya Pak ya, ini akan lebih mudah ya. Baik, nah di sini yang harus Bapak lihat adalah running pagi itu ada di level berapa dan pivot point langsung dihitung Pak. Jadi menghitung pivot point, hitung high, low, dan close. Saya tidak menggunakan open di sini Pak. Tapi saya hanya menggunakan high, low, close. Jadi Bapak masukkan ini ya, di sini high, low, close ya. Bapak lihat aja di situ. Nanti akan muncul Pak, atau langsung muncul pada kotak dialog yang ada. Ya. Itu ditambahkan dan dibahagi 3 maka akan ketemu level 1802.21. Lalu ketika dimasukkan dalam rumus hitungnya, ya, maka akan muncul ini Pak. Mungkin Bapak kalau mau menggunakan rumus manual terlalu lama ya, ini saya bagi ini ya, kalkulator pivot point Pak. Nah ini nanti akan muncul. Saya ngambil ini Pak, baby pips. Kalau yang lain ini kadang-kadang dia meminta di input open price-nya. Nah, kalau mau menggunakan open price, yang kita input adalah open pada hari ini. Jadi high, low,
close pada candle kemarin itu yang kita hitung. Sementara kalau mau memasukkan open, maka open hari ini, candle hari ini. Saya tidak menggunakan open price, Pak. Saya hanya menggunakan 3 unsur aja. High, low, close. Nanti akan langsung muncul, Pak. Ini floor atau klasik ya. Karena ada metode Wody, ada Camarilla, ada DeMark, ada Fibonacci. Nah, saya menggunakan ini. Nah, ini contoh ya. Oke. 1807.88. 1807.88 misalkan. Kemudian low-nya diambil, dilihat lagi berapa? 1792.31. 1792.01 ya kalau nggak. Saya ulangi lagi, lihat. Oke, 31 ya. Nah, kemudian close-nya. (1806.44). Nah, kemudian Bapak tinggal kalkulasi. Ini nanti akan muncul, Pak. Ambil yang ini aja. Kalau ini dia hanya menghitung 2, malah Camarilla tidak menunjuk pivot point ya. Fibonacci yang memberi petunjuk. Memang beda-beda tipis, Pak. Ada selisihnya juga ya. Ini berdasarkan hitungan secara udah ada rumusnya, tapi ini sudah terkalkulasi dengan rumus yang sudah ada. Oke, dari situ Bapak bisa lihat target dia biasanya untuk XAU sangat merindukan atau sangat menghormati pivot point dan menghargai support resisten. Artinya resisten pertama Bapak bisa rekomendasi ambil sell di sini. Kemudian untuk buy-nya Bapak lihat di support 1. Kemudian rekomendasi kedua Bapak bisa ambil di sini, dan rekomendasi ketiga Bapak bisa ambil di sini buy. Begitu juga dengan sell, rekomendasi pertama, rekomendasi kedua, dan rekomendasi ketiga. Jadi untuk sementara itu dulu berdasarkan hitungan pivot point, Pak ya. Kalau yang saya gunakan itu udah level yang berbeda karena saya menggunakan hitungan fluktuasi angka ya. Oke. Demikian Pak Wowo ya. Itu kalau menggunakan hitungan pivot point. Nah, selanjutnya kalau mau menggunakan trend line, itu pun bisa, Pak. Boleh kita gunakan di H4 ya. Nah, kalau di H4 Bapak lihat bahwa kondisi sekarang adalah dalam periode ini double bottom, Pak. Jadi Bapak bisa menentukan kalau buy di area sini ya. Rekomendasi buy dan rekomendasi sell ada di level trend line ini. Itu yang bisa digunakan untuk menggunakan teknikal ya. Kalau saya fluktuasi angka, Pak, jadi memang agak ini ya. Kalau saya buka di sini sulit. Kenapa? Karena saya harus membutuhkan penjelasan secara angka-angka. Nanti Pak Bowo ya akan kebingungan nanti. Ataupun semua audiensi akan bingung. Ketemu di mana tuh angka? Dari mana asalnya? Nah, itu repot lagi, saya harus menjawab. Gitu ya. Nah, mungkin akan satu waktu kalau keadaan sudah normal dan saya udah bisa berangkat lagi ke Jakarta, karena ini rumit. Bapak beli tiket sekarang, ya, misalkan pemberangkatan 2 hari lagi, udah dapat nih PCR-nya, katakanlah, ya syukur-syukur puji Tuhan ya kalau dia non reaktif ya atau negatif hasilnya. Pada saat saya mau berangkat, tiba-tiba karena hanya 2 atau 3 penumpang, maka cancel itu, Pak. Alhasil, PCR saya selesai, Pak. Karena kalau lewat 24 jam tidak diakui. Saya akan lakukan lagi PCR. Akhirnya berapa kali saya harus PCR?
bila kondisinya tidak ada pesawat yang akan membawa saya ke sana. Karena kondisi memang sulit. Di Manado sulit, Pak. Berapa kali terjadi pembatalan. Posisi rumah keluarga saya adalah jalur lintas pesawat masuk keluar. Saya posisi di pusat kota Manado ya. Sementara bandaranya ada di pinggiran kota. Tetapi jalur masuknya lewat laut dan posisi saya di pinggir laut. Jadi pasti akan mendengar ada lintas pesawat. Seringkali yang masuk hanya pesawat kargo, Pak. Gitu. Makanya saya belum bisa balik secepatnya ke Jakarta karena kondisi tidak memungkinkan ya, penerbangan belum normal sekarang. Itu membutuhkan pembahasan yang lebih rinci dan itu harus butuh tatap muka. Tidak bisa penjelasan hanya seperti ini karena membutuhkan peraga dalam penjelasannya ya. Saya berharap mohon Pak Bowo mengerti ya. Jadi sementara gunakan dulu metode pivot point ataupun menggunakan trend line ya dalam menentukan level area buy atau area sell. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini mau coba-coba ya. Ini bentar lagi akan crossing ya. Tapi saya juga tidak merekomendasikan buy di sini ya. Ini kemungkinan besar saya masih melihat akan mencoba menuju 1797 nih. Gitu. Dengan kata lain, hitung dari sini. 10, maka dia jatuh ke 89 low-nya, maka nilai tengahnya 50%-nya ada di sini. Di di 99 atau 800. Ya. Mas Vicky, 25%. Nggak kelihatan tuh Mas Vicky. Gambarnya. Tadi masih pivot. Oke, ini ya. Iya. Makasih Mas. Oke, nggak apa ya. Terima kasih Pak Adi ya. Pokoknya siapapun berhak mengkritik saya ya kalau gambarnya tidak muncul. Nggak apa-apa. Ini kadang-kadang juga karena saya terlalu bersemangat sampai lupa saya harus naikkan ini ya, share gambarnya. Oke, nah misalkan ini ya, kita di atas sudah menentukan atasnya, high-nya adalah di 1810 dan low tadi ada di 1879. Nah sekarang dia mencoba menuju ke 50%-nya, berarti ada di antara 1800 atau 1799. Oke, nah 25% di bawah ada di 95. Kemudian di atas 75% ada di 05. Nah, berarti rekomendasi buy yang pas ada di sini. Level itu. Jadi kalau bukan pada level itu ya, jangan masuk. Kalau mau paksain masuk di sini, bersiap akan menuju ke sini. Kalau siap, lakukan. Kalau nggak siap, jangan. Gitu. Menentukan level itu penting sekali bagi seorang trader untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terkadang sudah mampu menentukan level-level tersebut masih salah juga. Sekarang bagaimana kita meminimalkan tindakan-tindakan yang bisa membuat kita menderita kerugian. Itu penting sekali. Saya pun terkadang ketika sudah menentukan level tersebut, begitu entry ternyata masih ada salahnya juga. Gitu. Jadi jika di luar dari level yang menurut kita pas untuk action, jangan transaksi. Memang menarik sekali melihat model-model candle ya. Jangan pernah menggunakan feeling untuk menentukan keputusan. Harus disertai dengan dasar-dasar perhitungan akurasi yang cukup untuk kita bisa entry. Kalaupun tidak menyentuh ke sini ya,
dan lebih dulu keluar di atas 1805 menuju ke atas, disinilah selnya, area selnya. Boleh bikin area sel ke sini, tetapi hati-hati. Bila melakukan langkah-langkah seperti ini, ya, jadi yang dilihat ini 1810 berarti di atas maksimal sampai 1813. Di area situ boleh sell dengan target maksimal 20 pip karena main pendek. Itu seperti itu kalau untuk menentukan level. Kalau memaksakan diri mengambil di level 75%, saya ambil dari bawah hitungannya ya. Di level sini, maka harus siap untuk keseret sampai di situ. Kenapa? Dari tadi saya udah katakan bahwa level 1805 memang resisten yang kuat. Tetapi bukan berarti tidak bisa ditabrak. Kenapa? Sudah ada high 1810. Gitu. Ini dari yang lalu ada percakapan saya dengan beberapa trader ya di Royal ya, yang begitu aktif. Untuk transaksi dalam sehari mereka bisa 3-4 kali ya. Saya juga salut dengan keberaniannya karena transaksi juga butuh keberanian. Gitu. Sebagus apapun analisa, kalau tidak ada keberanian nggak ada gunanya. Gitu. Ketika mereka masih hold posisi 1808, saya bilang tahan aja. Kalau siap toleransi jatuh ke bawah akan tertahan di 1790. Dan ternyata ada yang nahan. Baru tadi dia ketemu take profitnya ketika dia pasang 1810 TP-nya. Kita lihat tekanan dia menuju ke 50% ya. Nilai tengah dari ranging malam hari ini. Hari ini sudah lebih dari 200 pip ya, kurang lebih 210 pip ini pergerakan high low-nya. Tadi saya buy 1795.76 dengan TP 1801. Profitnya 524. Ini saya buy di 1795. TP-nya 1801. Karena tadi ada yang bertanya ke saya, Pak, ini masih ada nggak 1800? Saya bilang jangankan 800, 1805 masih akan ada. Di saat itu dia bertanya pada saat ranging main di 1792, 1790. Dia bilang sabar aja, masih akan coba berbalik cepat ke 1800 ini hari Jumat. Selalu ada tarikan balik cepat ke atas. Saya nggak tahu dia udah taking profit apa enggak ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Halo. Wah, ini suaranya hilang ya. Udah taking profit, Pak. Halo. Halo, ya suaranya putus-putus, mungkin signal ya barangkali. Katanya udah taking profit, Mas Vicky. Oh, sudah. Udah taking profit. Oke, selamat ya. Biasanya kalau baru pemula ya, hati-hati. Jangan terlalu bernafsu ketika sudah taking profit ya. Sebaiknya jadi penonton aja untuk hari ini. Karena artinya begini. Setiap trader itu harus memiliki tujuan. Dengan kata lain, saya ambil contoh ya. Oke, saya tinggalkan sejenak dulu ya. Rekomendasi buy saya kalau mau di bawah 1797 ya. Dengan target 20 pip cukup ya.
Nah, ini ajakan saya bagi seorang pemula ya, yang harus Oke, ini Ibu Santi. Masih akan coba ke bawah lagi ya Pak, saya mau ambil buy lagi. Oke Bu, ambil buy di bawah 1797 ya. Ini rekomendasi saya malam ini. Baik, ini bagi seorang pemula ya, ini boleh menjadi perhatian semua ya. Jangan pernah merasa diri sudah hebat. Saya pun sampai hari ini tidak merasa diri lebih hebat dari siapapun ya. Artinya gini, harus memiliki suatu tujuan di mana target pertambahan nilai yang kita perdagangkan dalam satu jumlah tertentu itu berapa persen. Contoh saya ambil misalkan 100 juta ya. Nah, kira-kira pertambahan nilai berapa persen? Oke. Coba saya mau ngajak audiensi sekalian ya, untuk kira-kira ada yang boleh memberi masukan. 100 juta kira-kira idealnya pertambahan nilainya berapa persen? Dalam 1 bulan. Ada yang bisa ikutan? Halo? 30%-an, Pak. Oke, baik. 10 juta, Mas. Saya 10 juta, Mas. Oke, 10 juta berarti 10% ya? Ya. Atau 30% berarti 30 juta. Saya ambil tengahnya 20 juta ya. Kenapa diambil tengah, Mas? Nilai tengahnya, Pak. Ya. Oke. Nah, berarti 20% ya. Jadi saya ambil tengah antara 10 sama 30% nih. Baik. Jika satu value per point sama dengan 100.000, berarti 20 juta dibagi 100.000. Berapa? Ketemunya dapat berapa? Terima kasih banyak. 200. Assalamualaikum. 20.000. Bapak mana? Bapak Setiawan. 20.000. Sorry, 200 Pak. Oke. Jadi 200 pip. 1 pip sama dengan 100.000. Oke, jadi 20 juta dibahagi 100.000 sama dengan 200 pip ya. Ya. Baik. Ya, lagi jualan. Dalam 1 bulan berapa hari transaksi? Kita 20. anggap 20. Sehari 1, Mas. Itu udah pemain konservatif banget tuh. Oke. 20 dibagi 20 hari kerja. Maka 1 hari 10 pip. Oke, 10 pip ya. Baik. Sekarang saya ajak ke rekomendasi mikro. Bila target rata-rata 1 hari 30 pip, dikalikan 1 bulan berapa jadinya? 60%. Nah, penawaran yang saya gambarkan tadi sedikit atau 1 hari cari 10 pip cukup untuk bisa target 20%. Kenapa harus masuk transaksi berulang-ulang? Setuju. Ini dulu saya beranjak dari hitungan-hitungan seperti ini. Konservatif trader ya, Pak? Benar sekali, Pak. Dari situ
Dari situ saya belajar dari sinilah disiplin itu tercipta. Disiplin dalam transaksi. Persetan dengan candle-candle panjang yang terjadi, yang tercipta, ya, tarikan-tarikan panjang yang dihasilkan, ya, seperti ini yang cukup membingungkan, ya. Kalau sudah dapat 10 pips satu kali transaksi dari pagi di saat rekomendasi pola break itu, kenapa harus masuk lagi pada siang hari dan pada malam hari nanti juga ada rekomendasi juga? Kenapa? Ayo. Nafsu, Mas, nafsu. Oke, mohon maaf semua, jangan tersinggung. Saya berbicara dengan diri saya juga. Satu sifat dasar manusia yang sulit sekali dihilangkan. Rakus. Serakah, Pak. Rakus. Bukan serakah lagi. Rakus. Semua mau diambil. Semua candle dianggap rezeki. Ayo. Itu berbahaya bagi dalam pengelolaan. Hati-hati. Sangat berbahaya dalam pengelolaan kalau kita tidak menerapkan money management dengan baik. Pak Vicky, interupsi bentar boleh Pak Vicky? Silakan. Saya mengacu kepada kemarin kita yang pernah share mengenai moving average 7 sama 19, Pak. Oke. Dengan chart 15, Pak. Ya. Nah, itu kan terjadi tuh, Pak. Hampir closing, hampir cross tuh, Pak. Oke. Benar, Pak. Tapi dia berbalik arah, Pak. Oke. Nah, itu actionnya apa, Pak? Oke. Apakah kita tetap berpedoman pada yang pertama dia nge-break atau yang ini kita ambil yang kedua kali? Oke. Katakanlah kita udah ambil di open tadi 17.99, ya? Oke. Target kita naik ada di 18.02 ya? Ya. Baik. Toleransi loss-nya berapa persen, Pak? 10. Kali berapa? Kali berapa dari target? Kali 3 atau kali 5? Kali 3. Oke, berarti stop loss-nya ada di 17.94. Oke, kita lihat ya. Apakah 17.94 akan ketemu atau 18.02 yang lebih dulu? Itu begitu, Pak. Berarti yang tadi yang hampir cross ini sebenarnya titiknya nge-buy ya, Pak? Iya. Bukan nge-sell ya, Pak ya? Bukan. Berarti saya pengen mendalami yang kemarin masalah moving 719, Pak. Oke, lihat ini. Lihat ini. Iya. 1, 2, 3. Oke. Saya barusan tadi saya katakan satu hari satu kali transaksi aja, Pak. Iya. Udah dapat sekali momen ya, Pak? Iya. Ambil aja cuma sekali momen doang. Sudah, stop. Iya, benar. Itu begitu. Tapi kalau mau nguji berulang-ulang, dari sini Bapak akan lihat efektif untuk bertransaksi dalam penggunaan teknikal ini berapa kali? Maksimal sebetulnya hanya 2 kali, Pak. Makanya kenapa saya memberi yang mudah seperti ini. Dengan catatan kalau udah dapat sekali, sudah stop. Jangan lihat-lihat lagi, ntar penasaran. Ya, itu maksudnya saya lagi pengen mempelajarin. Kan saya sering nemuin nih, Pak, yang contoh crossing yang terakhir ini yang gagal nih, kasar. Ini kan crossing gagal nih, Pak. Belum. Kenapa saya bilang? Karena ini 7, kalau dia gagal, maka dia akan berbalik crossing ke bawah lagi. Berarti melanjutkan tren yang crossingnya sebelumnya dong, Pak? Ini belum kan ini. Ya, oke. Crossing ya bisa seperti itu. Tapi kalau dia gagal, dia misalkan masih tetap kebuka gunting seperti ini, potensi berbalik masih ada. Oh, oke. Iya kan? Selama jadi gagalnya dia kalau dia tiba-tiba 7 ini berubah menghadap ke bawah lagi. Crossing lagi ke 19 ini. Yang biru ya, Pak ya? Magenta, Pak, pink. Oh, yang pink, benar. Ya, kalau yang biru ini Bollinger, Pak. Oh, Bollinger ya. Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa di bawah 1797 buy, berarti persiapan. Jadi saya menggunakan fluktuasi angka ini. Analisa ini. Jangan lupa market Amerika dan market Eropa adalah market terbesar di mana dua market ini digabung akan menguasai lebih dari 80% pergerakan dalam satu hari. Jadi market Asia yang lagi bermain itu tidak sampai 20%, Pak. Gitu. Nah, kita lihat nih tekanan jual.
masih terus mencoba apakah menembus 1797. Oke. Pada waktu tadi di 1802, saya katakan pergerakan tekanan masih menuju 1797. Ada yang udah sell? Nggak ada kan? Terkesima. Belum ada. Padahal tadi saya sudah Saya rekomendasi udah, Pak. itu harusnya sell, Pak. Kan saya udah ngomong. 1802 loh, ketika saya bilang ini tekanan jual bisa menuju 1797, artinya itu udah rekomendasi, Pak. Oke, mohon maaf. Ini saya tidak berbicara take and give. Apa yang saya dapatkan ketika saya memberi rekomendasi, bukan itu intinya. Bagaimana kepekaan kita dalam mendengar rekomendasi. Saya tidak bisa, Pak. Mohon maaf kepada semua. Oke, selamat ya. Mohon maaf jika saya tidak bisa secara rinci dalam memberi arahan-arahan untuk aksi ini ya, untuk action ya. Rekaman ini selalu ditonton sama pimpinan. Jadi jika saya melakukan tindakan seperti itu, artinya saya akan menjadi konsultan Anda semua. Padahal saya hanya memberi pengajaran-pengajaran. Nah ini, jadi saya mohon maaf ya, posisi saya di sini analis, bukan sebagai konsultan. Jadi kalau saya hanya memberi satu gambaran-gambaran dalam bentuk hiasan, simak baik-baik. Gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, bukan bermaksud saya mau pelit. Ketika tadi 1805 menjadi resisten kuat, tidak menyentuh, cuman ada di 1804. Lalu ketika 1802 saya katakan akan turun di bawah 1797 buy. 50 pip, enggak cuma satu orang tadi yang bilang dia udah sell. Sayang sekali. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa secara terbuka dalam berbicara rekomendasi ya. Jadi hanya pada kondisi tertentu aja saya bicara. 50 pip loh, siapa yang mau ngasih cuman berapa menit ya? 45 menit, Pak. Oke. Berarti istilahnya yang crossing moving itu hanya bisa jadi itu kayak itu modelnya kayak cheating doang ya, Pak ya? Ya, benar, Pak. Benar. Berarti kalau ketemu, berarti tidak selamanya kalau itu menjadi satu acuan bahwa moving itu akan beradu, tapi dia mengikuti tren gitu loh, Pak. Oke. Jadi artinya begini, Pak. Akan ada signal false. Akan ada signal gagal. Ya. Iya kan? Akan ada signal gagal. Semua tren lain selalu akan ada signal false-nya. Hanya dilihat probabilitasnya. Kalau lebih banyak gagalnya, ngapain diikutin, Pak? Setuju, Pak. Oleh karena itu, kenapa saya bilang tetap terapkan batasan-batasan stopnya. Kenapa? Karena kalau gagal, kita udah siap resikonya. Jangan hanya mikir berhasil melulu. Tidak ada satu teknikal akan memberi jaminan 100% jitu. Nggak ada, Pak. Karena market discount everything, Pak. Benar sekali. Benar sekali. Karena teknikal hanya akan kalah oleh fundamental. Ya. 1 menit lagi akan ada data US. Jadi artinya menjelang data crossing jangan dipakai. Teknikal diabaikan. Karena fundamental keluar dia bisa obrak-abrik itu semua. Gitu. Apalagi ketika kita sudah dapat gambaran bahwa hasil berita itu seperti apa. Belum, masih ada 1 menit lagi ya. Oke, menjelang nih ya. Biasa dia terlambat 1 menit nih. 46 nih. Baru akan data keluar. Forex Factory suka begitu, dia suka terlambat sejam. Oke, semenit maaf. Oke, net untuk US. Untuk servisnya.
Sekarang untuk manufacture-nya udah keluar apa belum ya? Oke, bagus. Berarti data ini artinya mix. Seimbang datanya. Nah, makanya indeks dolar mencoba berbalik, itu yang membuat kenapa emas jatuh lagi. Tadi juga indeks Dow Jones tadi udah open ya, kita lagi asik bicara. Oke, ternyata indeks Dow Jones tadi opennya sempat naik ya, lalu sekarang dia jatuh. Kebetulan pasarnya itu dekat sekali dengan rumah. Oke, jadi kita lihat ya Pak ya. Tadi tidak menyentuh stop loss-nya ya. Stop loss-nya 1794 ya. Kita lihat apakah akan menuju ke 1802. Kalau pemula dalam menerapkan probabilitas untuk money management ya, mulailah dengan 5:1 ya. Kalau udah tingkat mahir boleh 3:1. Tadi saya katakan itu 3:1 ya. Jadi kalah 3 kali dari profit. Jadi misalkan take profitnya 20 pip, maka stop loss-nya ada di 60 pip. Ini pun kalau dia naik kemungkinan besar hanya tertahan terus di 1805 ya. Tapi saya tidak berani bicara rekomendasi sell saya di situ ya. Kalau sell boleh di atas 10 mungkin ya, yang aman ya. Tadi sempat ada 1796.91 ya. Ya, ini yang pas turunnya itu, Pak. Iya. Habis itu kan berita keluar langsung balik ngangkat kan, Pak? Iya. Tadi rekomendasi saya di bawah 1797 ya. Iya, 1797 untuk buy ya. Iya. Ini juga closingnya kebuka ya, setelah tadi sempat mencoba belok ke bawah ya. Jadi terkadang kita harus melihat untuk yang menggunakan moving average main pendek ini ya, membutuhkan juga Bollinger 20 ya. Dengan kata lain, karena Bollinger kalau dia udah melewati nilai tengah, karena kalau Bollinger 20 ini sama dengan moving 20 ini, nilai tengah ini. Dia sekarang juga mau coba keluar ke area di atas 50 ya. Jadi ini 0, ini 50, ini 100. Jadi bila dia keluar candle berikutnya di atas 50, maka berpotensi untuk menuju ke 100. Line 100 ya. Itu kalau pembacaan dari Bollinger Band ya. Berdasarkan penjelasan dari John Bollinger ya, yang ini seorang arsitek sebetulnya ya, yang dia belajar perilaku hidup manusia kata dia. Dihubungkan dengan perilaku pendapatan. Kadang-kadang ada di bawah, kalau dia udah melewati level sekian, maka dia akan jatuh. Kalau dia melewati level itu dari bawah, maka dia akan naik lanjut. Itu menurut teori dasarnya seperti itu ya untuk Bollinger Band ya.
Jadi kalau misalkan tadi ambilnya dari sini, ini sudah memasuki candle kedua ya, atau sudah lewat dari 15 menit ya, tegangnya. Bako, beli susu, beli minyak, beli ini. Di time frame M30 juga ini tertahannya di 1802 ya. Jadi dua tren lain yang saya gunakan di time frame M30 ini dijadikan resisten kuat ada di 1802 ya. Apakah nanti pergerakan ini akan kembali menyentuh ke atas itu ya, ke areanya lebih dekat ke 1803 ya, karena 1802.93 ya. Jadi lebih dekat dia ke 1803. Ini lagi asik nih Bang, kayaknya nih sampai pada senyap ini ya. Nggak asik sih Mas. Lagi ngeliatin aja. Karena setelah ini udah tidak ada lagi data yang terjadwal ya. Jadi fokus ini sekarang ini sebetulnya ke indeks ini ya, Dow Jones ya, pergerakannya. Karena memang fokus sekarang lagi ke bursa baik itu Asia ya. Kalau Asia masih berkutat pada pandemi ya. Oke. Saya cenderung akan menuju ke 1802 ya. Jadi kalau berdasarkan fundamental hari ini ya, ini untuk pembahasan kemarin, ini untuk Eropa, biasa saya kalau bicara. Jadi semua rata-rata masih berfokus pada varian Delta ya, karena ternyata ini menyebarnya luas sekali ya, dibandingkan dengan yang tipe Kappa ya. Sama-sama itu dari India juga ya. Jadi varian dari India itu ada dua, ada Kappa dan Delta. Masih di 1801.57 tertingginya ya. Jadi belum ke take profit seperti yang saya katakan tadi ada di 1802 ya. Masih kurang lebih 4 pip lagi ya. Jadi perhitungan pip dimulai ini dari angka kedua dari belakang, itu 1 pip. Jadi 1 value per pipnya itu sama dengan $10 atau 100.000. Jadi dasar hitungan saya itu dari angka itu ya untuk perhitungan ini. Ya, yang konservatif ini ya. Jadi 1 pip itu 2 digit. Itu hitungan 1. Kalau hitung dari digit terakhir ini, maka ini namanya tick. Dalam trading rules PT Royal Trust Futures tidak ada bahasa poin atau dolar di sini. Sehingga semua analisa saya berbicara tick. Karena memang trading rules-nya berbicara tick bukan poin. Jadi saya alergi kalau ada yang mau ngajak saya berbicara poin karena trading rules dari PT Royal Trust Futures perhitungan tick karena dari angka terakhir. Jadi 1 angka terakhir ini nilainya $1 untuk kontrak standar. Kalau kontrak mini
angka terakhir ini 0,1 dolar. Mas Vicky. Iya, Pak. Jadi gini, Mas, yang main mingguan nih, Mas. Ya. Jadi, kalau saya pasang seminggu ya, mingguan. Ya. Pakai trend line. Oke. Dimana trendnya itu seminggu itu naik H4. Iya. Tapi tunggu Pak. Kok Bapak menggunakan H4 untuk melihat 1 minggu? H4 itu kalau melihat 1 hari, Pak. Kalau 1 minggu, Bapak harus menggunakan chart daily. Oh, kasih. Ini Pak yang digunakan D1. Jangan gunakan H4. H4 itu Bapak untuk melihat pergerakan minggu ini, saat ini, hari ini hanya berlakunya. Oh, ini salah persepsi saya. Kalau mau lihat pergerakan 1 minggu adalah chart daily, bahkan weekly pun dipakai, Pak. Kan 1 minggu. Oke, salah lihat, Mas. Jadi, iya. Kemudian kedua, saya lihat besok saya mulai lihat yang weekly atau ininya, trennya kan itu trennya naik misalnya, Mas ya. Iya. Pada saat suatu tertentu dia menurun, kita biarin aja atau gimana, Mas? Oke, penurunannya itu kita sudah prediksi atau tidak, Pak? Ya, saya misalnya pasang di 1.800, ya Mas ya? Ya. SL-nya di 1.800, 1.750 misalnya. Oke, konfirmasi 1802 kena TP ya. Baik tadi Pak, berarti berhasil crossing 719 ya. Yang tadi, yang mempertanyakan konfirmasi crossingnya kenapa belum naik ya. Oke, silakan Pak Adi lanjut. Ya, jadi Pak, saya pasar misalnya 1.800 untuk target seminggu depan, bawahnya 1785, atasnya 1825. Kan kita ngebahas kemarin, kalau nggak salah Bapak bilang saya bilang 1790 buy. Ya, benar. Kemudian take profitnya di 1810 kan? Ya, 18. Oh, bukan 18, 15. Lupa lagi. Kemarin Pak Adi ingat. Iya. Iya. Oke. Seminggu itu, Mas ya? Iya. Kalau seandainya hari ini closing di atas 1800, bisa jadi sampai minggu depan 1790 masih menjadi support. Ya. Oke, iya, benar. Masih menjadi support utama ya? Iya, siap. Iya. Bukan 1815 Mas Iki, 1810. 1810. Siap Mas Iki. Iya kan? Karena ini target bukan 12 lagi nih. Udah di berapa nih? Ujung ini nih. Nah, benar 10 kan? Berarti udah bukan hitungan, pakai hitung-hitungan benar mestinya ditulis gini Mas ya. Iya. Ntar kalau Mas Vicky di Jakarta saya mau ke sana dah biar hitung-hitungannya lebih. Memang lebih baik, kalau mau belajar lebih baik kita sangat bijak ya kalau kita tatap muka. Kenapa? Karena kasusnya cepat dibahas gitu. Benar. Kalau di dalam keadaan kita hanya live seperti ini, bisa jadi apa yang kita berniat mau nanya bisa lupa. Kenapa? Udah terkesima dengan penampakan di monitor. Iya benar. Iya kan? Itu seperti itu. Makanya paling bagus itu tatap muka. Dan saya memang selalu memberi waktu bagi member ataupun ini yang ingin mendapat bimbingan langsung. Dan itu sudah dilakukan, Pak. Sudah ada berapa member yang pernah datang di kantor dan mereka mengambil di atas jam 6 sore. Dengan catatan jangan Senin, Rabu, Jumat ya. Karena saya kan ini webinar. Senin, Rabu, Jumat jangan ya. Iya, kalau boleh Selasa, Kamis. Di atas jam 6 ya. Ya, di atas jam 6 itu kan udah renggang, Pak. Ya, karena analisanya udah dikirim pagi, Mas ya. Iya. Oke, siap gitu. Mas. Analisa di pagi, siang, dan malam juga jam 10 malam kan saya masih bikin juga. Oh iya, yang ini ya. Benar. Iya. Siap Mas Vicky. Oke. Nah ini hati-hati kalau dia berbalik lagi,
berbalik lagi. Rekomendasi buy bukan lagi di 1897 ya. Di bawah itu ya. 1797 Pak Vicky. Iya, sorry 1797 ya. Dia akan ketekan sampai 1795 nih. Pak Vicky mau sedikit interupsi nih. Oke, silakan. Ini minggu depan kan ada news mengenai Fed Fund Rate ya Pak? Kalau nggak salah. Sebentar, saya juga belum memperhatikan Pak ya. Minggu depan malam Kamis kalau nggak salah Pak. Subuh, Kamis dini hari. Oke, kita lihat dulu. Saya takut efeknya itu ada nggak itu Pak? Oh iya. Wah, ini memang segala sesuatu ini ditabrak-tabrak ini semua nih. Nah, itu dia maksudnya ini kan minggu depan nih subuh nih Pak, FOMC statement sama Fed Fund Rate nih. Iya. Karena kan dari beberapa negara, contoh Aussie kan dia mempertahankan suku bunga nggak berubah. Eropa juga mempertahankan suku bunga nggak berubah. Kemungkinan besar. Pak, maaf, Eropa kan main refinance Pak. Itu pinjaman antar bank semalam. Jadi bukan untuk suku bunga kredit atau pinjaman. Ya, benar-benar, sorry. Itu untuk itu HA. Jadi istilahnya kan semua udah mengambil tindakan tuh Pak. Eropa sendiri, Aussie sendiri juga sudah mengambil Pak. Ya. Nah, apakah nih Fed Fund Rate ini akan cukup efektif nih berpengaruh terhadap market Pak? Sebetulnya udah ketahuan tetap stabil ya. Karena Amerika sendiri dalam sampai 3 tahun ke depan baru akan merubah suku bunganya Pak. Ya. Nah, yang jadi perhatian adalah statement sama press konferensinya. FOMC press conference-nya setelah penentuan suku bunga ya Pak? Benar. Kenapa? Karena di situ dia akan berbicara mengenai tindakan-tindakan lanjutan dari kondisi yang terjadi. Stimulus. Bisa jadi itu akan disindir. Nah, kalau yang biasa sepengetahuan kita zaman dulu Pak, kalau stimulus itu terjadi Pak, itu kan terjadi pencetakan uang Pak. Belum tentu juga Pak. Bisa jadi obligasi. Satu dari obligasi bisa, satu lagi mungkin kan pencetakan uang. Oke. Nah, otomatis kalau terjadi pencetakan uang, Pak, itu otomatis kan harus punya aset, Pak, sebagai jaminan. Oke, itu teori ekonomi bicara seperti itu memang. Jadi aset itu kan yang dari dulu kita tahu kan adalah gold, Pak, sebagai jaminannya. Memang benar, Amerika cadangan terbesar di dunia. Amerika bukan Cina, Pak, cadangan gold terbesar, Pak. Cina hanya penghasil terbesar. Oh, oke. Berarti kalau secara physically Amerika punya cadangan yang cukup besar. Kalau Cina cuma penghasil. Penghasil nomor 1 Cina. Memang kadang-kadang Cina juga suka bikin angka-angka fantastis ya. Itu dikarenakan ketika di tahun 2019 dia beli Argentina, cadangan Argentina 20% sama Brasil 30%. Dan itu dia investasi ke euro. Di saat masih hangat-hangat, memang panas-panasnya perang dagang gitu. Okay. Yang memang saya khawatirin memang yang pertama Fed Fund Rate ini dan FOMC ini yang pasti terjadi adalah kemungkinan suku bunga untuk diturunin nggak mungkin dan untuk dinaikin nggak mungkin. Ya. Nah, yang cuma kan kemarin agak sedikit menggelitik tuh Pak berita-berita mengenai dari Jerome Powell Pak. Oke. Nah, yang katanya rencana kan akan pembatalan stimulus. Ya, karena apa? Ketakutan akan inflasi yang tidak terkendali. Ya, itu kan salah satunya Pak. Oh ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana mempertahankan inflasi tetap berada pada jalur 2%. Oke. Nah, apakah nanti akan ada pengurangan pajak karena itu pun sempat disindir atau akan mempertahankan kebijakan pembeli imbal obligasi yang sementara ini tertahan? Apakah itu akan mau dilanjutkan atau bagaimana? Jadi sebetulnya langkah-langkah apa yang akan diambil sama FOMC untuk menyelamatkan perekonomian Amerika dengan cara bagaimana mengeluarkan kebijakan untuk menggeliat lagi perekonomiannya. Ya, justru berarti ini titiknya minggu depan ini Pak ya, yang kalau boleh kita bilang kita fokus kepada ini ya Pak ya. Iya, memang benar. Boleh Pak. Tapi ada beberapa juga yang melihat bahwa pada berikutnya jangan lupa minggu depan setelah ini ada apa? Non-farm payroll Pak. Oh iya.
Gitu. NFP bukan minggu depan, Pak. Minggu sekali lagi, Pak. Minggu Iya. depannya lagi, Pak. Bukan minggu depan yang kita bahas, minggu sekali lagi. Iya, yang minggu sekali lagi Agustus, setelah ya. dia untuk setelah Agustus. dia Fed Fund Rate seminggu kemudian baru Ya. nongol non farm payroll, Pak. Ya. Kemudian jadi di sini sebetulnya masih ada beberapa data-data inflasi Amerika juga. Gitu. Saya sih mungkin lebih fokus ke home sale ya, Pak. Karena itu kan dia pernah terjadi subprime itu kan yang jadi kita jadi tolak ukur ya, Pak. Ya, memang benar. Memang benar. Boleh itu. Gitu boleh jadi patokan penting itu. Boleh. Karena kemarin existingnya kan hancur-hancuran tuh, Pak. Iya. Oke, berarti fokus goal ke arah momen itu aja ya, Pak ya? Iya. Oke, untuk minggu depan ya. Oke, siap. Bisa jadi juga Senin, Selasa, Rabu ini pergerakan sempit. Karena ada gejolak menunggu ya, Pak? Iya, benar. Oke. Gitu. Berarti kalau memang scalping jangan terlalu banyak gitu ya, kasarnya gitu ya. Ya, makanya kenapa saya bilang maksimal 20 pip aja atau 10 pip lah minimal. Ya, 10 pip kabur lah, Pak. Iya, kan udah dikasih tahu strateginya. Ini terbukti kan efektif, Pak? Iya. Hitung-hitungannya benar, Mas. Benar. Ya. Hitung-hitungannya. Ya, makanya sebetulnya kita kalau udah punya style trading gitu, input apapun dari orang yang mengganggu gaya kita nggak bakal tersentuh. Kenapa? Kita udah nyaman. Yang bikin orang kebingungan ketika dia nggak punya style trading. Jadi saran saya bagi para audiensi sekalian, terutama pemula, bangun itu. Anda harus punya style. Anda harus punya karakter dalam trading. Gitu. Dengan cara belajar mulai dari main pendek. Bisa konsisten, hasilnya bisa dirasakan sendiri. Gitu. Itu nyaman banget kita kalau kita udah punya style gitu. Selanjutnya belajar untuk main menengah. Setelah itu lanjut ke untuk main long term. Gitu. Kalau udah menguasai 3 metode ini, maka kita trader yang komplit. Gitu. Banyak kan trader, mohon maaf ya, jangan tersinggung bagi beberapa nih, mungkin yang masih pemula, ya. Saya memberi masukan ya, jangan bangga dengan pengelolaan atau keberhasilan dalam 1 bulan. Karena masih ada bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan-bulan selanjutnya. Gitu. Tetap rendah hati, tetap bersahaja ya, biar memiliki kepribadian yang menarik, kepribadian yang baik ya di mata masyarakat umum khususnya. Dan kemudian di antara rekan-rekan sesama trader ya, berusaha untuk biasa aja, rendah hati ya, jangan sombong. Karena masih banyak rahasia strategi trading yang belum tentu bisa diungkap dari waktu ke waktu. Karena ini rahasianya banyak, trading ini banyak banget rahasianya. Jadi jangan berpikir, oh Pak Fikri cuma bilang begitu. 2 tahun yang akan datang, ya di saat mungkin saya udah nggak berkutat lagi di industri ini, mungkin audiensi sekalian akan bertemu dengan pergerakan yang nggak masuk akal, gitu. Jadi pola hitung itu akan berubah loh Pak, hati-hati ya. Saya masih mengacu pada pola hitung yang kebetulan di bawah 2010 sampai sekarang masih berlaku ternyata pola hitungnya. Sementara pola pergerakan dalam kurun waktu tertentu berubah, hati-hati. Saya kebetulan belajar menemukan fluktuasi angka di bawah tahun 2005, ternyata relevansinya masih berlaku sampai sekarang. Bukan tidak mungkin dalam berapa waktu yang akan datang, itu udah nggak berlaku lagi loh, hati-hati ya. Gitu. Khususnya yang pembagian persenan tadi ya, 100% tadi, bisa jadi di era berikutnya udah nggak berlaku pola hitung itu. Jadi belajar terus, kalau perlu temukan rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam pergerakan itu. Oke, ini yang rumus tadi ya. Bisa menjadi bekal untuk kita semua. Gitu. Dan mengambil hikmah. Ya, mohon maaf kalau misalkan main yang mini, kontrak mini 10 juta. Sama. Pembagiannya sama. Bikinlah seperti itu. Untuk mencari orang-orang
Ini bisa udah ya. Jadi contoh ambil dan 10 juta ya. Sama aja. Pengalinya sama. Berapa pertanyaan? 2 juta. 10.000. Berarti ketemunya berapa? 200 tik atau 20 pip jatuhnya nih. Kalau kontrak 1 value per point, dia bukan 20 ya. Tetap 200. Ini kontrak mini berarti 1 value per point, 1 pip 10.000 ya. Dia tetap sama ya. Kalau 200 tetap ketemunya 2 juta juga kan. Kalau berarti tetap sama ya pengalinya. Itu kalau ke kontrak mini ya. Gitu. Mas Vicky, satu lagi Mas Vicky. Oke, silakan. Kalau yang kontrak mini kok bisa lebih dari 40-60% per bulan dibandingkan yang reguler? Sama Pak, reguler, sama kok, perhitungannya sama. Iya, Hanya beda. perhitungan sama. Iya. Realisasinya kok beda. Atau kenekatan orang bermain karena mini aja kok ya dibandingkan yang reguler gitu. Nah, di situ yang saya bilang ketika transaksi pertama berhasil, masih hajar lagi transaksi kedua. Ini artinya sehari sekali transaksi aja, Pak. Jangan diulang-ulang. Diulang-ulang, oke? Kemarin 3 kali Mas, saya ulang malam. Berhasil. Oke. Hari ini berhasil nggak? Tiga kali lagi berhasil. Buru-buru cuma 1 tuh yang tadi. Jadi itu Pak, hati-hati dengan jebakan-jebakan yang memancing emosi kita. Orang kalah bukan karena dia nggak bisa hitung, Pak. Orang kalah karena kenapa? Rakus. Kan tadi saya udah bilang, Pak, sifat dasar kita semua sama, rakus. Kalau tamak masih bagus, Pak, masih bisa ditegur. Kalau rakus udah nggak bisa. Siap Mas Vicky. Rakus itu udah bandel, udah baal, udah. Baal. Iya. Kenapa? Karena merasa diri hebat. Gitu. Sekarang bisa nggak semua bersepakat? Saya nggak akan pernah bisa merasa lebih hebat dari yang lain. Coba punya komitmen itu. Pasti bisa. Ya, saya sudah bisa, Bro. Saya pasti bisa. Iya, itu begitu. Oke, ini asik kita ngobrol, tapi mohon maaf, udah jam 9:13 di sini. Di sana. Udah lewat jam ya. Siap, Pak Vicky. Oke, masih ada hari Senin, nanti kita akan ketemu lagi ya. Boleh. Pak Vicky, Senin saya pengen Aussie, Pak Vicky, tolong. Oke, sip. Nggak apa-apa. Jadi yang penting udah ada request. Jadi saya akan membahas 2 ya. Aussie sama itu ya. Sama Gol, Pak. Sama XAU ya. Ya, oke, siap, Pak. Bentar, Mas. Aussie 2 hari ini bagus, Mas. AUD, USD. Iya. Bagus ya. Terus ininya. Jadi tadi saya katakan, untuk buy kalau boleh di 17.95 ya. Dia masih mencoba ada tekanan sampai ke sana. Dengan target tetap resisten kuat 1805. Gitu ya. Jadi tanpa terasa kita asik ngobrol ini udah lewat 14 menit ya. Ya itulah ketika kita berkomitmen mulai pas jam 8 Teng ya, setelah molor 10 menit ya. Jadi jam 8.10 kemudian kita punya komitmen sama-sama mulai pas jam 8 Teng ya. Akhirnya asik ya, punya waktu untuk membahas permasalahan trading ya. Dan tanpa terasa ini sudah di penghujung ya, malah udah lewat lagi 14 menit. Ya syukur-syukur tidak diprotes dari adminnya Zoom meeting ini. Jadi terima kasih untuk partisipasinya buat mereka partisipan yang sudah terlibat aktif dalam forum diskusi ini. Dan selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali bergabung. Dan kami akan mengundang lagi untuk hari Senin di jam yang sama untuk bisa hadir. Dan boleh mengundang kawan-kawannya yang lain karena ini gratis, tidak dipungut bayaran 1 peser pun ya. Kita akan membahas sama-sama dan ada satu yang ingin sekali saya katakan bahwa saya tidak pernah merasa hebat dari siapapun. Kita semua sama-sama belajar untuk memecahkan permasalahannya agar nanti ke depannya kita bisa sukses untuk menjadi seorang trader
yang mana industri ini seringkali dibilang hanya merugi dan merugi, padahal itu semua karena kelalaian kita ya, untuk tidak mau belajar, merasa diri udah bisa sehingga tidak mau berkembang. Itu keliru, pendapat yang keliru. Jadi harus dirubah itu semua. Karena ini ilmu yang berkembang, tidak ada berhentinya. Saya pun menemukan beberapa perbedaan-perbedaan dari gaya trading kita di masa lalu dan model pergerakan di masa lalu. Oke, akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Wiki. Sama-sama semua. Terima kasih, Pak Vicky. Sama-sama.